Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah keimanan dan keislaman, yang dimana hidayah keimanan ini merupakan sebuah anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, karena hidayah ini adalah sebuah pemberian yang Allah berikan langsung kepada hamba-hambanya yang terpilih. Berharganya sebuah hidayah keimanan bisa kita pahami bagaimana kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau menginginkan sekali agar pamannya yang tercinta, yang senantiasa membantu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidayah itu masuk meresap ke dalam jiwa Abu Thalib. Tetapi inilah menjadi poin pentingnya, bahwa hidayah ini adalah Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Oleh karena itu dalam firman-Nya, innaka la tahdi man tasya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu, tidak bisa memberikan sebuah hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Maka adanya kita dalam cahaya keimanan merupakan hal yang patut dan perlu kita syukuri. Insya Allah pada kesempatan hari ini, tema yang kita angkat adalah Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kita sudah maklum bersama, salah satu hal yang menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia, penuh dengan keberkahan, karena salah satu faktornya adalah di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan yang dimana di dalamnya Al-Quran diturunkan, hudal linnasi, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, wabayinati, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk-petunjuk Allah, wal furqana, dan pembeda, pemisah antara hak dan batil. Di sini Allah menegaskan bahwa bulan Ramadan itu begitu spesial karena di dalamnya Al-Quran diturunkan, yang dimana di sini ditegaskan fungsi dari Al-Quran itu sendiri bukan hanya sebatas bacaan belaka atau bahkan mungkin hanya sebatas hiasan di dinding-dinding lemari kita, di lemari-lemari kita dan yang lainnya. Tetapi di sana Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi sebuah guide yang akan menuntun manusia agar selamat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan juga di dalam Al-Quran begitu banyak penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan juga sebagai sebuah pemisah mana yang hak dan mana yang batil. Karena analisa akal terbatas, karena analisa perasaan hati bisa salah, bisa benar. Spekulasi akal juga bisa benar, bisa juga salah. Oleh karena itu Al-Quran menjadi sebuah lentera kehidupan. Kita bisa memahami bahwa Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk bagi kehidupan ketika kita berkaca dalam kehidupan nyata. Ternyata ada salah satu negara yang digadang-gadang akan
menguasai dunia pada era 80-an, tetapi ternyata negara yang dikatakan maju ini ternyata di dalamnya ada sebuah kerapuhan, ada sebuah ruang kosong jiwa para penduduknya. Jadi kita mendapati video yang berseliweran bagaimana tekanan kerja yang begitu tinggi di negara tersebut menghasilkan jiwa-jiwa yang letih, jiwa-jiwa yang penuh dengan kesetresan, sehingga pulang kerja mereka berteriak-teriak di jalan untuk mengekspresikan emosi dan tekanan yang ada dalam jiwanya. Dan juga di sana yang miris ternyata ada sebuah tempat, sebuah hutan kecil yang dimana ternyata tidak sedikit masyarakat di negeri sana itu mengakhiri kehidupannya ya di tempat tersebut. Ini menjadi sebuah hal yang penting bahwa ternyata kemajuan zaman, kemajuan teknologi sebuah negara tanpa diimbangi kekuatan spiritualitas, tanpa diimbangi sebuah nilai-nilai luhur agama, maka akan seperti kokoh hebat di luar tetapi begitu rapuh di dalam. Sehingga banyak sekali negara-negara maju tapi ternyata indeks bunuh dirinya begitu tinggi padahal kategorinya adalah negara maju. Maka di sini ada ruang kosong, kehampaan yang dimana jiwa dan hati seseorang itu tidak ada tempat untuk bersandar. Nah, selanjutnya ternyata di negara tersebut juga terjadi sebuah krisis populasi atau depopulasi. Kenapa? Karena mindset hidupnya para pemuda itu mempunyai sebuah anggapan bahwa menikah, mempunyai pasangan, mempunyai keturunan itu memberikan sebuah tambahan masalah dalam hidupnya. Sehingga populasi mereka begitu turun drastis. Nah, inilah yang kita dapat pahami bahwa manusia tanpa pedoman kehidupan yang Allah berikan, tentu Allah itu sang pencipta, tahu banget mana yang terbaik untuk hamba-hambanya, mana yang buruk, mana yang tidak baik. Sementara analisa akal manusia ya terbatas, kemajuan-kemajuan manusia yang dihasilkan tanpa diimbangi keimanan maka sungguh akan rapuh. Itulah fenomena-fenomena yang kita bisa lihat bersama. Dan yang lebih menguatkan ini adalah ternyata menurut salah satu analisa negara ini akan hilang sekitar tahun 2050-an. Kenapa? Jikalau konsep kehidupannya tidak diperbaiki, mindsetnya tidak diperbaiki, mentalnya tidak disembuhkan, maka krisis populasi ini akan terus meningkat sehingga sekitar tahun 2050-an maka populasi negara tersebut akan hilang. Kenapa? Karena zaman sekarang juga ternyata banyak rumah-rumah yang sudah kosong melompong yang hanya disimpan boneka-boneka di depan rumahnya agar seolah-olah perumahan tersebut atau desa tersebut masih ada manusia, padahal ternyata banyak rumah-rumah kosong di dalamnya dan ternyata dijual dengan harga yang murah. Nah, kita pahami juga poin yang kedua. Pak Nasir pernah menceritakan sebuah kisah yang menarik dalam buku monumentalnya yaitu Selecta Capita, bagaimana ternyata seorang ilmuwan yang senantiasa mengkaji dan meneliti alam, menyingkap misteri-misteri kehidupan, tetapi ternyata plot twistnya adalah keasikannya dalam melakukan riset, dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak memberikan sebuah ketenangan. Dia hanya mendapatkan sebuah keasikan, kebahagiaan sesaat ketika ada sebuah fenomena, dia teliti, dia ambil sebuah kesimpulan-kesimpulan, tetapi ternyata dalam dirinya ada sebuah ruang kosong, yaitu tidak ada cahaya keimanan di dalamnya. Sehingga di suatu momen, di puncak dari perenungannya, karena namanya ilmu pengetahuan itu, ketika kita mampu menyingkap suatu misteri, maka akan terbuka kembali misteri-misteri selanjutnya yang membutuhkan dan menuntut untuk dibuka kembali, dianalisa kembali.
Jadi tidak ada akhirnya. Disinilah menjadi sebuah momen di mana seorang ilmuwan tersebut mengalami sebuah kegersangan jiwa, yang ternyata akhirnya di suatu hari ya si ilmuwan ini membunuh anaknya karena ya tadi tidak ada sebuah pegangan hidup, kegersangan jiwa, tidak punya visi misi tujuan hidup. Akhirnya ternyata dari kegersangan jiwa itu dia membunuh anaknya dan dia pun bunuh diri. Dan menulis secari kertas bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun melakukan sebuah penelitian dan penelitian, tetapi ternyata ada sebuah ruang kosong dalam jiwanya yang dia tidak bisa penuhi, yang dia tidak bisa memberikan kepuasan untuk jiwanya tersebut. Kenapa? Karena dia hanya berlandaskan dan bersandar kepada ilmu pengetahuan. Dari sana kita bisa memahami pentingnya dan berharganya hidayah keimanan dan berharganya Al-Quran bagi kehidupan kita. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menegaskan bahwa beliau begitu amat mencintai umatnya, bahkan ketika di akhir-akhir kehidupannya beliau mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sebuah rasa cinta dan rasa sayang yang begitu mendalam terhadap umatnya, bahkan umat yang mungkin jauh setelah wafatnya beliau, tetapi beliau begitu menyayangi dan mencintainya. Dan Rasulullah menegaskan bahwa beliau meninggalkan dua hal untuk menjadi sebuah pedoman kehidupan, yang dimana jikalau manusia berpegang teguh kepada peninggalan beliau, dua pusaka tersebut, maka sungguh manusia akan hidup dalam ketenangan, kedamaian, keselamatan, tidak akan tersesat dengan hiruk pikuk dunia, dengan jebakan-jebakan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasuli. Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang dimana umat, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, bulan Ramadan merupakan sebuah momen yang begitu spesial, momen yang begitu pas untuk mendongkrak keimanan kita, karena kecintaan kita terhadap Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, ya, seberapa sering kita berinteraksi Al-Quran, dan sejauh mana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan, sebagai sebuah pedoman untuk kita menapaki kehidupan, itu berbanding lurus dengan keimanan. Jadi keimanan itu bisa terlihat dari kualitas amalan-amalan yang kita lakukan, dari semangat kita dalam beribadah kepada Allah, dan tentunya keimanan itu keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah itu berbanding lurus dengan posisi kita, ikatan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di bulan Ramadan diceritakan salah satu hal yang terpenting adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, dikisahkan oleh seorang muridnya, kana Syafi'iyu yakhtimu Qur'ana fi syahri Ramadana sittina khatmatan. Sesungguhnya, ya, Imam Syafi'i, guruku ini, ya, ketika bulan Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sekitar 60 kali. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana kualitas dari keimanan seorang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga menjadi sebuah pembanding seremeh apa, sekecil apa keimanan kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i, yang dimana beliau begitu semangat di dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali khataman. Lalu bagaimana kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan? Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan itu hilang begitu saja, berlalu begitu saja? Maka sungguh ketika kita memasuki bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kita masih hidup di bulan Ramadan, dan sampai kita melewati bulan Ramadan,
Sungguh kita akan termasuk orang-orang yang merugi ketika kita tidak mendapatkan ampunan-ampunan Allah di bulan Ramadan tersebut. Itulah termasuk golongan orang-orang yang begitu merugi. Karena ketika Allah memberikan sebuah surprise, memberikan sebuah kesempatan-kesempatan yang begitu berharga, kita menyia-nyiakannya. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.